Oke, jadi namanya persamaan lintasan. Kenapa nih? Sebentar. Halo, masih terdengar suara saya nggak? Masih. Oke, ya, ini direkord kan ya? Oke, jadi namanya persamaan lintasan itu adalah ini bidang XY ya. Jadi lintasan itu adalah Y sebagai fungsi dari X, itu lintasan. Jadi kalau misalkan saya punya kecepatan dia konstan ya, di bidang XY, ya, ini sudah dipastikan bahwa tadi persamaan posisinya terhadap T itu adalah X0 tambah VXT. Sedangkan YT-nya itu sama dengan Y0 tambah VYT. Sehingga T itu kan parameter. Jadi kalau T-nya itu saya nyatakan sebagai fungsi dari X, nanti saya substitusikan ke Y di sini. Didapat persamaan ini. Nah, persamaan ini Anda ingat, ini Y sama dengan MX tambah C. MX tambah C itu adalah persamaan garis lurus. Jadi partikel yang bergerak dengan kecepatan konstan dipastikan lintasan itu berupa garis lurus. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan nggak atau kurang jelas? Saya rasa ini cukup jelas ya. Jadi ini adalah persamaan lintasan seperti ini. Adalah Y sebagai fungsi dari X. Begitu. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya, semoga cukup jelas. Oke, berikutnya. Saya stop share dulu. Berikutnya. Ya, sebentar ini Mak. Sebentar. Ya, nomor 1, nomor 2. Sebuah partikel bermassa M bergerak dengan percepatan. Tentukan syarat agar hukum dua Newton berlaku secara fisik. Kira-kira apa jawaban Anda? Ahmad Fauzan. Iya, Pak. Kira-kira menurut Anda jawabannya apa ini? Kalau menurut saya syaratnya harus ada gaya yang gerakin dari luar, Pak. Oke. Muhammad Adli, Dafa. Hadir, Pak. Ya. Menurut Anda apa ini? Ya, masa inersianya harus lebih dari 0. Terus Lebih percepatannya nggak boleh 0. Ya. Karena bertentangan dengan hukum Newton 1. Sebenarnya, hukum 1 Newton. Ya. Sebenarnya yang cukup itu pernyataannya cukup masa inersianya lebih besar dari 0. Ya, jadi tidak boleh sama dengan, lebih besar dari 0, tidak boleh ada sama dengan. Ya. Jadi syarat fisik itu adalah itu. Oke? Oke, saya pikir cukup. Nah, sekarang begini. Nomor 3. Seseorang berada di dalam sebuah lift yang bergerak ke atas dengan percepatan A. Kemudian dia menjatuhkan dua buah bola kecil yang masing-masing bermassa M1 dan M2. Di mana massa M2 itu lebih besar dari M1. Bila diketahui besar percepatan gravitasi bumi adalah G, tentukan percepatan kedua bola tersebut. Kira-kira jawabannya apa ini? Azka Afta. Iya, Pak. Ya, menurut Anda jawabannya apa nih? Nomor 3. Kalau dari saya nemunya percepatan A1 benda 1 sama benda 2-nya sama, Pak, 2 kali gravitasi. Oke. Nicholas Halomoan. Nicholas. Ya, Pak. Menurut Anda apa ini? Percepatan benda M1 dan M2 berapa kira-kira?
Saya A1 sama dengan A2, yaitu 2G, Pak. 2G. Christopher Aditya. Iya, Pak. Kira-kira nomor 3 ini jawabannya apa? Untuk bergeraknya tuh jadi 2G, Pak. Karena Oke. Ya, terima kasih. Jawabannya salah ya. Jadi kalau percepatan lift bergerak ke atas, ya, itu di dalam lift itu nanti akan mengalami percepatan ke bawah sebesar A. Jadi dia berlawanan arah sebagai reaksi dari percepatan ke atas. Nah, sekarang kan udah ada gaya gravitasi. Nah, berarti percepatan kedua bola tersebut adalah sama besarnya G plus A. Begitu. Cukup jelas nggak ini atau ada pertanyaan? Oke, cukup jelas. Kita lanjutkan ke nomor 4. Tinjaulah sebuah balok bermassa 10 kg yang awalnya diam, kemudian didorong dengan gaya sebesar 100 Newton. Diketahui lantai licin, maka energi kinetik sistem ketika 2 detik adalah berapa Joule? Ini langsung aja pengerjaannya seperti ini. Oke. Oke, ini terlihat ya. Jadi nomor 6 ini adalah balok bermassa 10 kg. Ya, jadi dia punya percepatan 100 dibagi 10. Jadi percepatan itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dari fungsi kecepatan, ya, jadi kan dikatakan ini balok awalnya diam. Jadi kalau balok awalnya diam, V0-nya sama dengan 0. Oke. Jadi yang kalau balok awalnya diam, ini sama dengan 0. Oke, jadi tinggal yang ini. 10T. Ini dari percepatan. Kemudian kalau posisinya, itu adalah X sebagai fungsi dari setengah AT kuadrat. Karena V0-nya kan adalah 0 ya. Jadi didapat ini fungsinya adalah 5T kuadrat. Nah sekarang, dari teorema usaha dan energi, usaha oleh gaya F ini, itu adalah selisih energi kinetik. Ini awalnya diam, berarti energi kinetik awalnya itu adalah diam. Oke. Nah, jadi yang dihitung nanti itu adalah ketika K di sini ketika K0-nya sama dengan 0, ini berarti K di sini adalah K sebagai fungsi dari T. Nah, ini dikali dengan integral f dx. Jadi karena f-nya itu konstan, jadi tinggal integrasi aja dx. Ya, jadi ini sama dengan fx. Dan kalau Anda masukkan x ini ke sini, dan F-nya itu adalah 100 Newton, maka didapat persamaan energi kinetiknya itu adalah 500 T kuadrat. Jadi kalau dihitung energi kinetiknya setelah 2 detik, itu adalah sekitar 2000 Joule. Oke? Sampai sini lah pertanyaan nggak? Pertanyaan? Pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke. Kita lanjutkan lagi. Sorry, ini ada yang kelihatan yang mana ya? Yang soalnya ya? Soalnya, Pak. Yang soalnya latihan soal, oke. Nah, ini untuk nomor 5. Ya. 2 partikel ditembakkan secara bersamaan dalam pengaruh gaya gravitasi sehingga mengalami gerak parabola. Jadi ini gerak parabola. Dengan vektor kecepatan awal itu adalah seperti ini.
apabila selama gerak hanya terjadi satu kali keadaan di mana kedua kecepatan partikel itu tegak lurus. Tentukanlah nilai U gitu ya. Nilai U di sini. Ada yang bisa nggak ini? Kira-kira dapatnya berapa? Oke. Saya langsung aja. Sebentar. Ini Anda lihat yang mana nih? Yang ada jawabannya, Pak. Yang ada jawabannya. Oke. Nah, ini seperti ini jawabannya. Jadi syarat agar supaya kecepatannya tegak lurus, ya. Jadi ini adalah V1 fungsi T dan V2 fungsi T itu didotkan. Dan dia harus tegak lurus ya. Seperti ini didapatkan. Dari rumus gerak parabola, ya, V1 sama dengan VY, apa istilahnya, ada V-nya dikurangi GT gitu ya. Nah, jadi ketika Anda kerjakan V1 dot V2 T, ya, ini adalah Vx1 ini adalah komponen X nilai awal dari satu partikel pertama. Vx2 itu adalah komponen sumbu X dari kecepatan untuk partikel kedua. Oke. Dapatnya seperti ini. Nah, ini seperti persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu adalah ketika dia itu hanya punya satu solusi, itu berarti diskriminannya sama dengan 0. Kalau diskriminannya sama dengan 0, itu didapatkan apa? Itu seperti ini dapatnya. Sehingga nanti kalau saya sederhanakan, jadi persamaan tersebut disederhanakan menjadi seperti ini. VY1 dikurangi VY2 sama dengan 4 kali VX1 kali VX2. Oke. Nah, VY1 Anda lihat di sini. VY1 itu adalah nilainya 5. Kan ini adalah nilai awal. VY2 itu adalah U nilainya yang ditanyakan. Oke. VX1 itu nilainya 1, sedangkan VX2 itu nilainya adalah 3. Oke. Jadi ini didapatkan bahwa untuk kasus kita ini jadi 5 kurang U kuadrat sama dengan 4 kali 1 kali 3 alias 12. Jadi kalau Anda akarkan didapatkan itu adalah 2 akar 3 plus minus. Oke, jadi sehingga saya dapatkan bahwa U di sini itu adalah 0,0. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Halo, tes? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada. Ini yang nomor terakhir ya? Oke. Saya stop share dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, sebentar. Nomor 4 ya. Nomor 5. Ya. Nomor 5. Sebentar. Ini udah terlihat belum? Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Sebentar, ini mah soalnya ya. Ini Anda lihat soalnya kan ya? Iya, Pak. Sebentar.
Nah ini apa ini? Kalau Anda lihat gambar balok bertindih kan ya? Iya, Pak. Betul? Betul, Pak. Oke. Nah, jadi untuk kasus sistem ini adalah sistem dua benda ya. Sistem dua benda, M kecil dan M besar. Lantainya dianggap licin. Ya. Oke. Nah, biasanya koefisien gesek antar permukaan kubus ya di antara ini nih. Yang tidak nol. Di antara ini. Gitu. Oke. Nah, jadi gaya yang bekerja pada benda M kecil yang di atas itu adalah pertama itu adalah gaya F besar, ya. Kemudian ada gaya gesek statis, itu yang horizontalnya. Sedangkan yang vertikalnya itu ada gaya normal dengan gaya gravitasi M kali G. Nah, karena dia itu bergerak hanya sepanjang sumbu horizontal, ya, maka selisih gayanya F besar kurang Fs itu harus sama dengan M kali A gitu. Nah, karena di sini dia bergerak bersama-sama ya. Bergerak bersama-sama. Oke. Karena dia bergerak bersama-sama artinya antara M kecil dengan M besar itu dia mempunyai percepatan yang sama relatif terhadap lantai gitu. Relatif terhadap lantai. Ya. Sehingga nanti kalau F dikurangi MA di sini, itu sama dengan Fs. Nah, Fs itu adalah lebih kecil atau sama dengan dari Fs maksimum. Fs maksimum itu adalah μs kali N. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, apa namanya? Oke, jadi kalau dia tetap diam, itu berarti Fs itu harus lebih kecil atau sama dengan μs kali M kecil kali G. Ini untuk benda di M kecil. Nah, sedangkan untuk benda di M besar, yang pertama ditinjau itu adalah, kita lihat di sini, ini ada gaya gesek statis. Bekerja pada benda M kecil. Nah, yang ini, itu adalah gaya gesek statis sebagai reaksi dari gaya sentuhan ini. Kemudian, gaya sentuh lagi ada komponen vertikalnya, yaitu N. N biasa sebagai aksi reaksi dari ini. Gitu. Kemudian ini juga ada N1 itu adalah apa namanya gaya normal terhadap akibat bersentuhan dengan lantai, dan ada lagi adalah M besar kali G. Ini adalah apa namanya gaya gravitasi atau gaya berat sekitar permukaan bola. Oke, nah dari sini Anda lihat ya, kalau F, jadi Anda lihat di sini dia bergerak bersama-sama nih, baik M kecil maupun M besar ya. Nah, Anda lihat di sini karena hanya gaya Fs yang ada yang menuju ke kiri ya, berarti memang ini satu-satunya gaya yang menyebabkan dia bergerak. Gitu. Sehingga nanti di sini Fs itu sama dengan M besar kali A. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan ini tinggal dijumlahkan Fs di sini sama dengan M besar kali A, itu didapat bahwa F besar di sini itu adalah M kecil tambah M besar kali A. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau Anda hubungkan mana tadi? A-nya di sini sebentar A-nya. Nah, Fs di sini itu kan lebih kecil atau sama dengan μs kali M kecil kali G. Gitu. Ya. Sehingga nanti didapatkan bahwa A di sini itu dia harus lebih kecil dari μs kali M kecil kali G dibagi M besar. Oke? Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Oke, silahkan.
Ini nanti Anda tinggal ganti aja ya. Anda tinggal ganti di sini. Yang A di sini itu harus lebih kecil atau sama dengan US kali M kecil kali G. Jadi ini didapatkan A-nya itu lebih kecil atau sama dengan US kali M kecil kali G dibagi M besar. Nanti tinggal Anda inikan aja nih. Jadi itu adalah gaya yang diinikan. Apa istilahnya? Syarat F gitu ya. Syarat F. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Ini mungkin kayaknya perlu. Ini jadi gini, ini aja saya tuliskan. Jadi ini itu harus lebih kecil atau sama dengan Jadi M besar kali A ya, itu harus lebih kecil atau sama dengan S kali M kecil kali G gitu ya. Jadi nanti didapat A di sini itu sama lebih kecil atau sama dengan US kali M kecil dibagi M besar kali G. Gitu ya. Nah, jadi nanti yang di sini itu berarti lebih kecil atau sama dengan US US kali M kecil dibagi M besar dikali dengan M kecil ditambah M besar kali G. Gitu ya. Oke. Jadi syarat ininya untuk F besarnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Oke, nah sekarang yang B-nya. Syarat koefisien gesek US. Ya. Nah, ini syarat agar supaya dia itu tidak menggelinding, ya, berarti kan harus ada kesetimbangan. Ya, ini sebenarnya persamaan ini itu dihasilkan dari torsi F besar terhadap titik A di sini. Gitu. Jadi lengannya antara torsi F dengan MG itu sama, oke? Sehingga nanti rumusan yang tadi F di sini yang sama dengan MG itu lebih kecil atau sama dengan tadi apa ya, US US
kali M kecil dibagi M besar itu dikali dengan M kecil ditambah M besar dalam kurung kali G. Gitu ya. G-nya coret, M kecilnya coret. Nah, nanti didapatkan dari sini itu adalah mu S itu harus lebih besar daripada perbandingan M besar dibagi M besar tambah M. Oke, jadi kalau Anda ambil M besarnya sama dengan M kecil, itu didapatkan dia harus lebih besar atau sama dengan setengah. Gitu. Sampai sini dulu pertanyaan nggak? Sebelum saya tutup. Oke, kalau ada pertanyaan, saya tutup ya. Absensi jangan lupa diisi.